adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Baik kakak. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu bagi kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memperbolehkan kami Tuhan beribadah lewat kebaktian anak sekolah minggu, kebaktian online. Biarpun kami berkebaktian secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, berkat-Mu akan tetap mengalir bagi kami. Khususnya Tuhan anak-anak sekolah minggu semuanya, mari Tuhan Engkau berkati, Engkau buka hati mereka untuk dapat menerima firman-Mu yang akan didengarkan nanti Tuhan. Dan juga Bapa, lagu-lagu pujian kami, biarlah Tuhan itu boleh mempersenang hati-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sembari kita akan mulai ibadah kita, kakak udah bangkit berdiri ya. Laskar Kristus siap? Siap. Kita akan melakukan pujian kita dengan bernyanyi Ai Molong Kumu. Nah, adik-adik yang di rumah, masih bersemangat tidak? Masih. Masih siap untuk bersuka cita bagi Tuhan Yesus? Masih kak. Iya, kita angkat lagi pujian kita, harus saling sayang. Jek itu jelek.
Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Mari siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, nyanyi dulu ya lagu Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Nah yang lain hanya karena Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, berdamai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan, kami bersyukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Nah, adik-adik semuanya Alkitabnya diambil ya, biar kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau mengenalkan kepada adik-adik semuanya tentang seorang raja yang bernama Yosia yang telah membawa banyak perubahan bagi bangsa Israel. Nah, kita boleh melihatnya ya melalui drama singkat berikut ini. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar akan menyaksikan drama, pasti kita harus tahu ya siapa aja yang memerankan dramanya. Nah, kakak akan memperkenalkan siapa aja pemerannya. Yang pertama ada Cindy Sinurat. Dia berperan sebagai Yosia. Hai. Kemudian ada Cynthia Hasibuan. Dia berperan sebagai pelayan Raja Amon. Kemudian ada Sheila Sihite. Dia berperan sebagai pelayan Raja Amon. Hai. Kemudian ada Ica Siahaan. Dia berperan sebagai Safar. Hai. Ada Johannes Raja Gugu. Dia berperan sebagai Raja Amon. Dan terakhir ada Indah Sihite. Dia berperan sebagai pelayan Raja Yosia.
Di suatu istana kerajaan, tampaklah seorang Raja Amon yang berjalan-jalan menyusuri istananya. Aku adalah seorang raja yang berkuasa. Pelayan, bawakan bagiku persembahan. Aku akan memuja dewa-dewa yang telah disembah. Mana sih ayahku? Ini Tuan, ambillah persembahan ini. Lalu raja mempersembahkan bagi dewa. Lalu Raja Amon pun menyembah dewa-dewa yang dulunya disembah oleh ayahnya, Manase. Pelayan Amon mengamati rajanya semakin jauh daripada Tuhan. Bukan hanya jauh, tapi ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Dewa, terimalah persembahanku. Hei, apakah engkau melihat Raja Amon? Dia sudah sangat keterlaluan dan dia menyembah berhala, bahkan Raja Amon melakukan hal yang sangat jahat. Benar sekali, dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Pada akhirnya pelayan-pelayan raja bersepakat melawan dan membunuh Raja Amon di istananya. Mari kita bunuh saja dia di istananya. Ayo. Raja Amon pun meninggal dunia dengan sangat tragis. Lalu rakyat negeri itu mengangkat seorang raja, yaitu Yosia, anak Raja Amon. Tampaklah Yosia kecil yang berjalan-jalan mengitari istana. Hai, aku Yosia. Umurku 8 tahun. Mungkin teman-teman di sana adalah semua temanku. Raja Yosia. Pasti kalian terkejut. Umurku 8 tahun dan aku sudah menjadi raja. Benar sekali, dia adalah raja kami meskipun dia masih muda. Adik-adik, Raja Yosia adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sungguh Raja Yosia adalah seorang yang patut diteladani. Dia mengajarkan kami untuk mengingat Tuhan dan melakukan hal yang baik. Pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yosia, tampaklah Yosia berjalan-jalan menyusuri istananya. Sungguh, Pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yosia, tampaklah ia menyusuri istananya sambil berpikir. sungguh aku melihat bait suci, rumah Tuhan yang telah terlupakan. Safan, kemarilah. Ada apa tuanku? Apakah engkau mencariku? Pergilah engkau ke rumah Tuhan. Temuilah imam besar Hilkiah. Berilah wewenang kepada dia untuk menggunakan uang rakyat dan membangun kembali bait Allah yang telah terlupakan. Lalu Safan pergi melakukan seturut yang diperintahkan Raja Yosia. Dan beberapa waktu lamanya, Safan datang menghadap Raja Yosia. Tuanku, aku telah melakukan sesuai dengan perintah tuanku raja. Aku membawa sesuatu yang diperintahkan imam besar Hilkiah. Ini kitab Taurat yang ditemukan dari rumah Tuhan. Bacakan. Mendengar isi kitab yang dibacakan oleh Safan dan menyadari murka Tuhan atas perbuatan nenek moyang mereka yang tidak mendengarkan Tuhan, Yosia segera mengoyakkan pakaiannya.
Beberapa waktu kemudian, Yosia meminta Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya untuk memohon petunjuk daripada Tuhan. Pergilah kalian memohon petunjuk bagiku, rakyat dan seluruh Yehuda. Baik Tuhan, kami akan melakukan perintah-Mu. Mereka pun pergi untuk mencari petunjuk bagi Raja Ini Yosia. Tuhan. Lalu beberapa waktu kemudian, datanglah seluruh orang suruhan Raja Yosia, memberikan petunjuk bagi Raja Yosia. Ini Tuhan. Yosia yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan menerima petunjuk itu. Marilah seluruh rakyat, imam dan para tetua, dengarkanlah perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Lalu Raja mengadakan perjanjian bersama rakyatnya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan hidup menurut kehendak dan ketetapan-Mu. Lalu tampaklah para imam besar Hilkia dan para imam tingkat 2 dan penjaga rumah Tuhan mengeluarkan perkakas berhala untuk Baal, Asyera, untuk segala tentara langit dan membakarnya di luar kota Yerusalem, yaitu di padang Kidron. Demikianlah segala berhala dari rumah Tuhan telah dihancurkan. Maka tampaklah Yosia membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel untuk mereka kembali mengikuti ketetapan Tuhan Allah dan mulai menyembah Ia satu-satunya Allah Israel. Teman-teman, kalian sudah melihat kan bagaimana Raja Yosia hidup mengikut Tuhan. Semoga kita juga bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Benar sekali, kita harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik akan menolak yang jahat, yang tidak dikehendaki Tuhan. Contohnya apa perbuatan yang baik itu? Nah, adik-adik, perbuatan yang baik itu adalah perbuatan anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang mengatakan hal yang baik, mengatakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan, dan sebagai anak-anak yang baik tidak akan mau mengejek-ejek teman, membuli teman, mengatakan kebohongan, dan senantiasa melakukan pertolongan bagi teman-teman yang kesusahan, menjadi penolong bagi orang tua yang ingin meminta pertolongan. Ketika di rumah, adik-adik mau mendengarkan orang tua dan senantiasa menjadi anak-anak yang bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan senantiasa mengingat bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang memberikan kita kehidupan. Maka marilah kita bersuka cita senantiasa menjadi anak-anak yang baik, yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Oh, begitu ya Kak. Ayo teman-teman, kita harus bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu bahwa kasih Tuhan melebihi apapun yang mengingatkan kami untuk kami selalu mengikuti ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ajarlah kami adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak pelaku firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka boleh senantiasa bersuka cita merawat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berada di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan Yesus. Kita berikan persembahan yang terbaik ya. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita, Ku Datang ke Rumah Tuhan. Sunday School, menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.